keadilan akan selalu mendapatkan balasannya. Tak peduli seberapa tinggi kekuasaan atau tipu daya yang digunakan untuk menyembunyikannya. Kutukan yang menimpa istri muda raja segera menjadi perbincangan hangat di seluruh kerajaan Pakuan Pajajaran. Warga istana yang menyaksikan penderitaan wanita itu menyebarkan cerita keluar tembok istana, membuat berita tentang penyakit misterius tersebut menyebar dengan cepat di kalangan rakyat. Banyak yang percaya bahwa penyakit itu adalah hukuman ilahi atas tindakan kejam dan ketidakadilan yang dilakukan kepada Putri Kandita. Rakyat yang dulunya hanya berbisik tentang pengusiran Kandita kini terang-terangan menyuarakan pandangan mereka, menganggap bahwa penderitaan istri muda raja adalah akibat dari dosa-dosanya, terutama karena bersekongkol untuk menghancurkan Kandita yang dikenal sebagai putri yang baik hati. Kerusuhan perlahan mengguncang hati rakyat. Kepercayaan mereka terhadap keadilan sang raja mulai goyah, dan keadaan ini menebar keresahan besar di istana. Para penasihat berdebat sengit, tak tahu langkah apa yang seharusnya diambil untuk memulihkan reputasi kerajaan. Beberapa di antaranya menyarankan raja untuk mengakui kesalahan dan melakukan ritual pemulihan, sementara yang lain khawatir bahwa itu hanya akan memperburuk keadaan. Di luar istana, rakyat menggelar doa bersama di kuil-kuil, memohon pengampunan bagi kerajaan dan keadilan bagi Putri Kandita. Mereka menuntut sang raja untuk bertindak, melihat penderitaan istri muda sang raja sebagai bukti nyata dari karma yang tak bisa dihindari. Tekanan rakyat semakin membuat Prabu Siliwangi gelisah. Ia menyadari bahwa pengusiran putrinya telah membawa penderitaan yang mendalam tidak hanya bagi Kandita, tetapi juga bagi kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan dirinya. Dalam keheningan malam yang penuh penyesalan, akhirnya raja memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengerti bahwa hanya dengan memohon maaf kepada Kandita dan memintanya kembali ke istana, kehormatan kerajaan bisa dipulihkan, dan keresahan rakyat dapat diselesaikan. Raja mengutus seorang utusan terpercaya, membawa hadiah-hadiah berharga serta surat permintaan maaf yang tulus. Kandita, yang kini telah menyatu dengan kekuatan laut, memanfaatkan gelombang dan angin untuk mengirim pesan gaib ke istana pada malam yang sunyi. Suara gemuruh ombak membawa bisikan ke telinga istri muda raja, memperingatkan bahwa tindakan jahatnya tidak akan luput dari balasan. Dalam tidurnya, wanita itu melihat sosok Kandita berdiri megah di atas lautan, dikelilingi oleh gelombang yang menderu. "Kau akan membayar untuk setiap penderitaan yang kau sebabkan," suara Kandita bergema. Istri muda itu terbangun dengan nafas memburu. Ketakutan mulai menguasainya. Namun, Kandita tidak berhenti di situ. Ia memerintahkan laut untuk menciptakan badai di sekitar istana, membuat semua orang merasa bahwa kemarahan alam sedang menghukum mereka. Rencana ini bukan hanya untuk membalaskan dendam, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kekuatan Kandita kini tak bisa diremehkan dan keadilan akan selalu berpihak pada yang benar. Di malam yang penuh kesunyian, Prabu Siliwangi terlelap di istananya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia memasuki sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat dirinya berada di tepi laut yang luas, dengan langit yang berkilauan oleh bintang-bintang. Di tengah gemuruh ombak, muncul sosok wanita yang memancarkan wibawa luar biasa. Rambutnya yang hitam legam melambai tertiup angin, sementara jubahnya berkilau seperti air laut yang memantulkan cahaya bulan. Raja mengenali wajah itu meski kini terlihat lebih anggun dan berkuasa. Itu adalah Kandita, putrinya yang telah lama ia usir. "Ayahanda," ucap Kandita dengan suara lembut namun penuh ketegasan. "Aku datang bukan dengan kebencian, tetapi untuk menuntut keadilan yang selama ini diabaikan." Raja terdiam, hatinya bergemuruh mendengar suara putrinya yang kini dipenuhi kebijaksanaan. Kandita melanjutkan, "Ibu tiriku telah menghancurkan hidupku dengan kejahatannya, dan istana ini diam dalam ketidakadilan. Sebagai pemimpin, ayahanda seharusnya melindungi yang lemah, bukan menyerah pada tekanan dan impian selamat." Ia mendengar doa-doa mereka, memberikan pertanda lewat gerakan gelombang atau cahaya bulan yang memantul di laut. Nelayan yang berdoa dengan tulus seringkali menemukan hasil tangkapan melimpah setelah memohon perlindungan dari Kandita. Ia melindungi mereka yang hidup dengan kejujuran dan kesederhanaan, namun keras kepada mereka yang serakah dan merusak ekosistem laut. Kisah tentang Nyi Roro Kidul, yang dulunya dikenal sebagai Putri Kandita, segera menyebar dari mulut ke mulut. Para nelayan yang selamat dari badai memuji keajaibannya, sementara penduduk pesisir membicarakan sosoknya yang cantik,
anggun, namun penuh wibawa. Legenda tentang Nyi Roro Kidul tak hanya berhenti di desa-desa sekitar pantai selatan, tetapi juga melintasi wilayah lain di Nusantara. Setiap orang menambahkan detail mereka sendiri, menjadikan kisahnya semakin hidup. Ia digambarkan sebagai penguasa laut yang sakti, penjaga keseimbangan alam, dan pelindung bagi mereka yang hidup dengan kejujuran. Dalam beberapa kisah, Nyi Roro Kidul muncul di malam bulan purnama, mengenakan pakaian berwarna hijau yang memancarkan cahaya, berjalan di atas ombak yang bergulung dengan tenang. Ketenarannya menjadikannya sosok yang dipuja oleh banyak orang, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup mereka pada laut. Upacara dan persembahan mulai dilakukan untuk menghormati Nyi Roro Kidul, dengan harapan mendapatkan perlindungan dan berkah darinya. Para nelayan sering membawa bunga, makanan, dan hasil laut ke pantai, memohon agar diberikan keselamatan selama berlayar. Bahkan beberapa raja di Nusantara dikatakan meminta restu dari Nyi Roro Kidul sebelum memulai peperangan atau perjalanan penting. Meskipun banyak yang menghormatinya, rasa takut tetap menyelimuti legenda ini, karena Nyi Roro Kidul adalah sosok yang tidak hanya memberi berkah, tetapi juga menegakkan keadilan dengan kekuatan laut yang tak terbantahkan. Orang-orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul, sosok yang legendaris dan penuh misteri, bisa menjadi murka jika manusia melanggar aturan atau bertindak serakah terhadap laut. Dengan rasa sakit dari borok di kulitnya terasa menghilang perlahan, seperti disapu oleh tangan lembut yang tak terlihat. Sensasi itu terus menjalar ke seluruh tubuhnya, membawa kehangatan yang menyatu dengan dinginnya air laut. Ia tidak lagi merasa berat, seolah-olah tubuhnya melayang bebas di antara gelombang. Dalam keheningan yang hanya ditemani suara ombak, ia merasakan beban penderitaannya selama ini perlahan terangkat. Borok-borok yang sebelumnya menjijikan kini mulai lenyap, dan kulitnya yang halus kembali seperti semula, bahkan lebih bercahaya. Air laut seolah menyerap segala kesedihan dan penderitaan yang pernah ia alami, menggantikannya dengan energi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia muncul ke permukaan, udara segar memenuhi paru-parunya, dan ia menyadari perubahan luar biasa yang telah terjadi. Kulitnya bersinar seperti bulan yang memantulkan cahaya di atas laut, dan rambutnya berkilau seperti sutra yang berbaur dengan warna gelombang. Bukan hanya kecantikannya yang kembali, tetapi ia juga merasakan kekuatan gaib yang kini mengalir di tubuhnya, memberi rasa percaya diri yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Kandita yang dulu merasa lemah dan tak berdaya kini bangkit sebagai sosok baru yang penuh dengan kekuatan dan wibawa. Laut telah memberikan kehidupan kedua baginya, mengubahnya menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Ia menyadari bahwa ini adalah awal dari takdir besar yang telah diramalkan. Takdir sebagai penguasa Laut Selatan, pelindung bagi mereka yang tertindas, dan pemberi keadilan di atas dunia yang kejam. Ketika Kandita berdiri di tepi laut, menatap cakrawala yang membentang tanpa batas, tiba-tiba angin laut bertiup lebih kencang, membawa aroma garam dan kekuatan yang tak biasa. Dari tengah gelombang, muncul sosok roh laut dengan wujud megah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sosok itu bercahaya seperti bulan yang dipantulkan air, tampak melayang di atas ombak yang tenang. Suaranya menggema dalam dan penuh wibawa, namun menenangkan seperti aliran air. "Wahai Kandita," ujarnya, "dan menyembuhkanmu. Tapi ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Takdirmu bukan untuk hidup sebagai manusia biasa." Kandita yang terpesona dan terharu, jatuh berlutut, merasa bahwa keberadaan sosok itu adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Roh itu mendekat, seolah membawa kekuatan laut ke dalam jiwa Kandita. "Engkau telah terpilih untuk menjadi penguasa pantai selatan," lanjutnya. "Dari tempat ini, engkau akan menjaga keseimbangan laut, melindungi mereka yang lemah, dan memberi hukuman bagi yang serakah." Dengan kata-kata tersebut, sebuah energi besar terasa masuk ke dalam tubuh Kandita, mengubah dirinya menjadi sosok yang penuh wibawa dan kekuatan. Rambutnya berkibar seiring angin, dan sorot matanya kini memancarkan keberanian yang tak tergoyahkan. Air laut seolah menari di sekelilingnya, mengakui dia sebagai pemimpin yang baru. Roh laut perlahan memudar, meninggalkan pesan terakhir yang bergema di udara, "Engkau adalah penjaga laut dan keadilannya. Jalani takdirmu dengan bijaksana." Kandita kini tahu bahwa ia telah menjadi lebih dari sekadar manusia.
Ia adalah simbol kekuatan dan keadilan bagi mereka yang membutuhkan perlindungannya. Sebagai penguasa baru pantai selatan, Kandita merasakan kekuatan besar yang kini mengalir dalam dirinya. Laut telah memberinya kemampuan untuk memimpin dan melindungi. Namun di sudut hatinya, luka masa lalu masih menganga. Bayangan penderitaan yang dialaminya akibat kutukan istri muda raja terus menghantui pikirannya. Ia teringat setiap penghinaan, rasa sakit, dan pengusiran yang memaksanya meninggalkan istana. Cemburu dan kebencian wanita itu telah mencabut kebahagiaannya, menjadikannya korban dari intrik kekuasaan. Meskipun laut telah menyembuhkan tubuh dan memberinya kekuatan baru, dendam dalam hati Kandita belum sepenuhnya sirna. Ia merasa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Didorong oleh rasa sakit yang membara, ia mulai merencanakan pembalasan yang akan menjadi pelajaran bagi siapa. Imbangan dan tegakkan keadilan agar kerajaan ini tidak diliputi oleh kutukan akibat dosa-dosa yang dibiarkan. Raja, yang selama ini dihantui rasa bersalah atas pengusiran Kandita, merasa terpukul oleh kata-kata putrinya. Sebelum mimpi itu berakhir, Kandita memberikan pesan terakhir. Ingatlah, hanya dengan keadilan ayahanda dapat memulihkan kehormatan kerajaan. Ketika raja terbangun, ia tersentak oleh kesadaran bahwa mimpi itu adalah pertanda ilahi. Air mata mengalir di pipinya, dan ia bertekad untuk menebus kesalahannya dengan mengembalikan keadilan di istananya sebagaimana yang diminta oleh Kandita. Hari-hari tenang di istana mendadak berubah menjadi mencekam ketika istri muda raja tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya ia hanya mengeluh tentang rasa gatal yang tidak tertahankan di kulitnya. Namun dalam hitungan hari, gatal itu berubah menjadi luka bernanah yang menyebar dengan cepat. Tubuhnya mulai mengeluarkan aroma busuk yang membuat siapapun enggan mendekat. Para tabib istana dipanggil, tetapi tidak ada yang bisa menemukan penyebab atau cara untuk menyembuhkannya. Gejalanya persis seperti kutukan yang pernah dialami oleh Putri Kandita. Namun kali ini penyakit itu tampak lebih ganas. Istri muda raja, yang sebelumnya sombong dan penuh tipu muslihat, kini terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Ia menangis dan menjerit kesakitan. Dan sakit itu tidak hanya menyerang tubuhnya tetapi juga membuat pikirannya kacau. Dalam malam-malam panjang yang penuh penderitaan, ia mulai bermimpi buruk tentang Kandita. Dalam mimpinya, ia melihat Kandita berdiri di atas ombak, memandangnya dengan sorot mata yang dingin namun penuh kekuatan. Kejahatanmu telah kembali padamu. Suara Kandita bergema dalam pikirannya, membuat rasa bersalah dan ketakutan semakin menguasainya. Istri muda raja akhirnya menyerah pada penderitaannya dan meninggal dengan cara yang tragis dan menyakitkan. Tubuhnya yang membusuk menjadi peringatan nyata bagi semua orang di istana bahwa karma tidak pernah tidur. Kematian wanita itu menyebarkan ketakutan di seluruh istana, membuat mereka yang menemui Kandita di pantai selatan. Perjalanan menuju pantai penuh tantangan. Namun utusan itu tidak gentar. Sesampainya di tepi laut, ia terpesona oleh keindahan alam yang tampak menyembunyikan kekuatan magis yang besar. Akhirnya, ia bertemu dengan Kandita, sosok yang kini tampil anggun dan berwibawa, dikelilingi oleh aura kekuatan laut yang memancar. Dengan penuh hormat, utusan itu menyampaikan pesan dari raja, meminta Kandita untuk kembali ke istana, mendampingi ayahnya, dan memulihkan kehormatan kerajaan. Namun, Kandita menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh ketenangan. Terima kasih atas niat baik ayahanda, katanya dengan suara yang mengalun seperti ombak. Namun, takdirku bukan lagi di istana. Laut adalah rumahku kini, dan di sini aku menemukan kebebasan dan tujuan yang sejati. Dengan bijaksana dan tegas, Kandita menolak tawaran itu, menyampaikan bahwa ia telah menerima perannya sebagai penguasa pantai selatan. Ia tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali ke dunia manusia yang pernah menyakitinya. Utusan itu kembali ke istana membawa pesan yang menyentuh, bahwa putri yang mereka abaikan kini telah menjadi sosok yang jauh lebih besar dari sekadar pewaris kerajaan. Kandita yang kini sepenuhnya menyatu dengan kekuatan laut menjadi sosok yang dihormati oleh para roh laut yang tinggal di wilayahnya. Dulu mereka bebas berkeliaran tanpa pemimpin. Namun kini mereka melihat Kandita sebagai ratu mereka yang bijaksana dan penuh kasih. Dengan karisma dan kekuatannya, Kandita membawa ketenangan di antara para roh laut yang sering bertikai, menciptakan harmoni di dasar lautan. Bersama mereka, ia menjaga keseimbangan alam,
memastikan bahwa ekosistem laut tetap terjaga dan tidak ada kekuatan jahat yang merusak kehidupan di wilayah pantai selatan. Namun, meski terhubung dengan kekuatan laut yang besar, Kandita tidak melupakan manusia yang menggantungkan hidupnya pada